ini kita akan membahas mengenai rantai Markov yang kita dekatkan dengan pendekatan pemrograman dinamis. Jadi di sini diharapkan nanti dari tujuan pembelajarannya sendiri adalah kalian bisa mencari solusi gitu ya, solusi yang optimal dari permasalahan rantai Markov dengan pendekatan pemrograman dinamis dengan stage-nya yang terbatas. Jadi di sini ada periode yang terbatas gitu ya kalau stage itu. Jadi kalian masih ingat lagi dulu kita sudah pernah belajar pemrograman dinamis. Jadi nanti rantai Markov mencari solusinya kita dekatkan dengan pemrograman dinamis gitu. Nah, di sini stage-nya terbatas, artinya periodenya itu terbatas. Jadi, kalau misalkan kita dimulai dari N sama dengan 1 gitu, dari periode 1, nah periodenya itu dibatasi, misalkan hanya 10 periode, atau hanya 5 periode, atau hanya 3 periode gitu ya. Jadi stage-nya terbatas. Tapi kalau yang tidak terbatas, berarti nanti ya tidak terbatas gitu ya. Nah, untuk yang stage-nya tidak terbatas akan kita bahas nanti setelah lebaran ya. Jadi hari ini hanya yang stage-nya terbatas. Oke, pemrograman dinamis stage terbatas ya. Nah ini langsung nggak bahas teorinya, kita langsung ke contoh soal. Oke, saya lupa. Kelas ini saya nggak ngasih worksheet ya? Ngasih kok Bu, ada. Ngasih ya? Iya. Lembar kerja yang di LMS, Bu. Enggak, beda lagi. Oh, berarti enggak, saya nggak ngasih, lupa ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, iya kalian nanti ikutin, bisa buat tabelnya sendiri aja ya. Atau mungkin saya bisa kirim di grup, nanti kalian bisa lihat lah kurang lebih seperti apa. Bentar ya. Lupa saya. S setelah. Saya kirim ke WA grup ya. Jadi sebenarnya ini sama dengan di slide, cuma mungkin biar lebih terlihat aja. Biar nggak bingung, karena tabelnya itu kan ada beberapa. Jadi dalam satu halaman kan lebih kelihatan gambarnya seperti apa. Oke, bisa kalian lihat ya di WA. Oh iya, maaf, sorry. Sebentar ya. Tenang Kak. Oke, sudah bisa dilihat semuanya? Sudah, Bu. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang di slide, hanya ringkasannya supaya nggak bingung karena ada 4 buah ijal gitu ya. Oke, jadi permasalahannya adalah ya kita baca sama-sama. Misalkan di sini diketahui bahwa kondisi mesin yang digunakan dalam suatu proses produksi, ceritanya dia kondisinya menurun dengan cepat, artinya kualitasnya jadi menurun gitu ya hasil produksinya, begitupun dengan jumlah outputnya. Jadi secara kualitas maupun kuantitas dia menurun. Nah, oleh karena itu perusahaan menetapkan kebijakan untuk melakukan pemeriksaan secara periodik pada setiap akhir bulan. Jadi pada setiap akhir bulan itu dilakukan pemeriksaan terhadap mesin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pemeriksaan setiap akhir bulan berarti periodenya adalah bulanan. Nah, jadi dilihatnya dari ketika akhir bulan gitu ya, periodenya bulanan.
Nah, ternyata dari pemeriksaan mesin tersebut, nah kondisi mesin itu dicatat dan diklasifikasikan ke dalam 3 state, yaitu state 1 adalah kalau kondisinya baik, state 2 itu kalau cukup ya, cukup baik mungkin ya, jadi masih bisa memproduksi, cuma mungkin ada yang reject atau mungkin ada yang rusak di mana gitu ya. Kalau state 3 itu artinya rusak. Berarti kalau rusak berarti tidak bisa digunakan untuk memproduksi sama sekali gitu. Bayang ya? Jadi intinya adalah ada mesinnya itu mengalami penurunan kualitas dan kuantitas produksinya, lalu ada penilaian kondisi mesin per periodenya adalah per bulan gitu ya. Nah, kondisi mesin tersebut dicatat ke dalam 3 buah status atau state ya. 1 itu baik, 2 itu cukup, 3 itu rusak. Sampai sini jelas nggak ya? Nah, selanjutnya, jika XT itu adalah state mesin setelah dilakukan pemeriksaan pada akhir bulan ke-T, maka urutan dari XT itu dapat dipandang sebagai proses stokastik. Nah, kondisi mesin itu memiliki kemungkinan untuk mengalami transisi dari satu state ke state lainnya. Misalkan periode pertama itu baik, bulan pertama itu baik, bulan depannya menjadi cukup. Atau bulan ini baik, bulan depannya mau jadi rusak gitu ya. Jadi ya bisa ada perubahan gitu ya, makanya yang namanya Markov kan itu ciri khasnya ada transisi ya, bisa ada perubahan kondisi dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi state-nya itu bisa berubah, statusnya bisa berubah. Nah, misalkan probabilitas transisi selama periode 1 bulan itu adalah seperti ini. Bisa kan ya bacanya ya? Seperti biasa, untuk yang baris itu adalah kondisi sekarang, yang di kolom itu adalah kondisi di periode berikutnya gitu ya. Nah, notasinya adalah P1. Jadi P1 ini, jadi sebenarnya indeksnya harusnya ditulisnya di bawah ya, P1. Jadi ini adalah P1 itu adalah matriks probabilitas transisi submesin, kondisi mesin dari periode 1 ke periode berikutnya, dari periode N ke periode berikutnya gitu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Nah, coba saya nanya, ini kenapa 0 sih? Kelihatan tuh ada matriks segitiga ya. Kenapa dia 0? Karena kalau ditotalin itu yang apa sih, baris atau kolom? Baris itu harus sama dengan 1, Bu. Oke, betul. Sigma dari baris itu harus sama dengan sigma peluang baris itu sama dengan 1 ya. Oke, tapi kenapa di situ 0? Kenapa nggak misalkan yang di tengah tuh 0,2, 0,3, 0,5? Kan 1 juga ya sigmanya. Kenapa harus 0 gitu? Boleh nggak? Karena kalau misalnya dari Gimana Fajar? Enggak jadi salah ternyata. Ya salah. Oke, ada yang lain mungkin coba ada yang punya pendapat kenapa itu yang segitiga di bawah itu harus nilainya 0 gitu. Kenapa nggak yang lain Oh itu 0,1? Bu, kalau misalkan nih dari 1 ke 2 itu accessible, kalau dari 2 ke 1 nggak accessible. Kenapa nggak accessible? Karena 2 ke 1 itu 0. Justru pertanyaannya kenapa 0 kan gitu. Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Makasih Fajar. Yang lain mungkin? Mungkin karena pendekatannya mundur, Bu. Pendekatannya mundur? Kita belum bahas mundur. Oh iya, belum. Iya memang. Iya gimana? Oke, good. Iya itu betul alasannya itu. Jadi kenapa segitiga bawah itu 0? Karena nggak mungkin mesin nggak diapa-apain dari rusak jadi baik. Logis nggak? Coba nih ya yang ujung yang di pojok ini nih 0 ini. Itu artinya apa sih? Kondisi bulan ini 3 itu apa? Rusak.
bulan depan ajaib tuh, jadi baik. Mungkin nggak? Tidak, Bu. Enggak, iya itu. Jadi yang segitiga bawah ini kenapa 0? Karena ini logikanya, nggak mungkin mesin kondisinya akan lebih baik di bulan yang akan datang tanpa ada perbaikan, tanpa ada maintenance gitu ya. Jadi di sini kan tidak ada keterangan bahwa mesinnya diperbaiki atau gimana gitu. Jadi peluangnya 0 untuk perubahan transisi kondisi mesin yang menjadi lebih baik gitu. Jadi ajaib ya, tadinya rusak jadi baik, atau misalkan tadinya cukup jadi baik, atau tadinya rusak jadi cukup, jadi pengurangan itu kan jadi aneh. Kebalik, tadinya rusak jadi baik, tadinya cukup jadi baik gitu kan jadi ya nggak mungkin gitu ya, nggak logis gitu. Jadi kenapa matriks yang di bawah ini dia peluangnya 0 gitu. Ya, ini untuk P1 ya. Oke, jelas mungkin ya kenapanya ya. Oke, kita lanjut. Kondisi mesin akan berubah apabila mesin dilakukan perbaikan. Nah, kalau sekarang ada alternatif kebijakan lain. Kalau yang tadi itu adalah ya mesin diminta untuk memproduksi gitu ya tanpa dilakukan perbaikan. Jadi mesinnya itu tidak dilakukan treatment apapun gitu. Nah, sekarang kalau kondisi ketika mesin itu dilakukan perbaikan atau overhaul, maka kondisi mesin itu ada peluang untuk berubah gitu. Artinya kalau overhaul-nya tidak dilakukan, maka probabilitas transisinya akan tetap seperti P1. Tapi kalau ada overhaul, maka ada kemungkinan perubahan dari kondisi mesinnya, yaitu dinyatakan dengan P2. Ini P2 indeksnya jangan di bawah ya, nanti kalau di bawah ya, karena kalau di atas nanti jadinya P kali P lagi. Oke, jadi di sini bisa lihat bahwa kalau dilakukan perbaikan pada mesin yang awalnya kondisinya 3 rusak, bulan berikutnya menjadi baik, ada kemungkinan lah 5%, 0,05. Begitupun yang lain gitu ya. Ini saya contoh yang paling ekstrim adalah dari rusak jadi baik gitu ya. Cara baca yang lain sama lah. Jadi kalian bisa membedakan bahwa matriks probabilitas transisinya kita punya dua, ada P1, ada P2. P1 itu adalah matriks probabilitas transisi ketika mesinnya nggak diapa-apain, tidak diperbaiki gitu ya. Nah, nanti P2 di sini adalah matriks probabilitas transisi ketika mesinnya itu dilakukan perbaikan atau overhaul gitu. Oke, jelas mungkin ya? Jangan kebalik, ada P1, P2. Ada yang ditanyakan sampai situ? Nggak ada? Oke. Saya nggak ngerek kan, ada kan ya? Oke. Lalu, struktur ongkos, di sini jadi ada struktur nilai gitu ya, misalkan struktur ongkosnya. Jadi di sini ada bisa jadi dalam bentuk penerimaan, bisa jadi dalam bentuk pengeluaran. Jadi di sini struktur ongkosnya itu bisa penerimaan, misalkan pendapatan gitu ya, atau pengeluaran. Pengeluaran biasanya dihitung adalah cost gitu ya, atau mungkin pengeluaran jumlah tenaga kerjanya, misalkan kebutuhan tenaga kerja, atau mungkin waktu kerjanya gitu. Jadi di sini ada yang dinamakan dengan struktur ongkos, bisa itu pendapatan, cost, dan lain-lain seperti fungsi tujuan pada umumnya gitu ya. Nah, struktur ongkos ini selama periode 1 bulan, jadi sesuai dengan periodenya, itu kita bisa lihat dan bisa dinyatakan dalam matriks transisi juga gitu. Nah, jadi di sini penerimaan struktur ongkosnya itu bisa penerimaan, bisa pengeluaran. Artinya dia sangat berpengaruh pada fungsi tujuannya. Seperti biasa ya. Fungsi tujuan seperti apa? Maksimasi atau minimasi. Jadi kalau struktur ongkosnya yang diketahui adalah berupa penerimaan atau pendapatan misalkan ya, tadi misalkan kita bahas tentang jadi mungkin pendapatan perusahaan ketika mesinnya beroperasi
berapa misalkan. Atau kalau pengeluaran berarti biaya produksinya atau mungkin biaya produksi plus maintenance-nya atau gimana gitu ya. Nah, kalau misalkan diketahui di struktur ongkosnya itu adalah penerimaan, maka kasus dari fungsi tujuannya di apa? Maksimasi minimasi. Kalau penerimaan. Maksimasi minimasi. Maksimasi. Jadi kalau penerimaan, ya namanya pendapatan misalkan ya, kita maksimasi. Artinya ya yang namanya pendapatan, keuntungan, profit, kita pasti ingin cari yang paling besar gitu kan ya. Tapi kalau struktur ongkosnya dalam bentuk pengeluaran, misalkan biaya gitu ya, cost, maka pasti kita cari biaya paling kecil kan gitu. Maka fungsi tujuannya nanti adalah meminimasi. Nah, ini nanti sangat terkait dengan tujuan dari pemrograman dinamis kita, apakah akan memaksimasi ataukah apakah akan meminimasi gitu. Jadi kalian harus jelas dulu di awal, ini soalnya bahas maksimasi atau minimasi gitu ya. Oke, jelas mungkin sampai situ? Oke, nah nanti karena ngaruhnya ya ke perhitungan ya, jelas ya. Nah, sekarang pada kasus soal ini adalah jika diketahui bahwa struktur ongkos dalam kurung pendapatan, artinya yang akan kita bahas adalah pendapatan. Jadi jika diketahui bahwa struktur ongkos pendapatannya apabila tidak dilakukan overhaul itu adalah matriks R1. Dan struktur ongkos bila overhaul itu adalah R2. Di mana R1 adalah matriks yang kiri, R2 adalah matriks yang kanan. Lagi-lagi nih R1, R2-nya indeksnya di bawah ya. Oke, jadi kalian bisa lihat bahwa ini adalah pendapatan yang diperoleh. R1 itu adalah ketika mesinnya itu tidak dilakukan perbaikan, tidak ada overhaul, sedangkan R2 itu adalah ketika mesinnya diperbaiki atau ada overhaul. Jadi di sini contohnya kalau mesinnya misalkan ya 6 ini artinya apa? Ini adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan misalkan jika pada periode 1 kondisi mesinnya baik, periode 2-nya menjadi cukup. Tapi setelah dilakukan perbaikan misalkan ketika mesinnya pada periode pertama adalah baik, bulan berikutnya adalah cukup gitu ya, ternyata pendapatannya turun jadi 5. Oh, mungkin di sini ada biaya perbaikannya 1 gitu ya. Jadi di sini pendapatan mungkin sudah dikurangi dengan biaya overhaul-nya gitu, maintenance cost-nya gitu. Nah, di sini ada nilai negatif, misalkan dari 3 dari rusak menjadi rusak, artinya perusahaan malah rugi gitu ya. Nah, dan apalagi ketika dilakukan overhaul dari rusak menjadi tetap rusak lagi sudah diperbaiki juga, ternyata ruginya makin besar ya, ruginya jadi 2 gitu. Jadi yang matriks R ini adalah matriks pendapatan berarti ya. Jadi struktur ongkos dalam hal ini pendapatan dalam kasus ini gitu. Jadi kalian bedakan ada matriks P. Matriks P itu adalah matriks probabilitas transisi, sedangkan matriks R itu adalah matriks struktur ongkos. Dalam kasus ini adalah pendapatan. Lalu indeks 1 dan 2 itu berpengaruh pada alternatif keputusannya. Kalau 1 itu artinya mesinnya tidak dilakukan overhaul. Sedangkan alternatif yang kedua, indeks 2 itu adalah ketika mesinnya dilakukan overhaul gitu. Bisa ya, ada 4 matriks. Ada yang bertanya kan sampai situ? Belum, Bu. Clear ya? Oke, next. Oke, jadi kita punya 4 buah matriks ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah keputusan apa yang sebaiknya harus dilakukan? Apakah mesin ini terus dioperasikan dalam beberapa bulan tertentu yang lamanya terbatas atau tidak terbatas dioperasikannya? Artinya dioperasikan sampai kapan? Atau ya terus aja gitu ya, tidak terbatas. Nah, bisa jadi tadi berarti ini terkait dengan stage-nya, apakah dia terbatas atau tidak terbatas. Nah,
Jenis keputusan lainnya adalah mengevaluasi ekspektasi pendapatan. Jadi karena kita tahu tadi ada matriks struktur ongkos pendapatannya, maka kita dapat menghitung ekspektasi pendapatan. Pendapatan dari mana? Pendapatan dari keputusan yang kita ambil gitu. Bila terjadi perubahan transisi dari periode N ke periode berikutnya gitu, jadi ada perubahan status gitu. Nah, keputusan tersebut itu dinamakan dengan stationary policy. Jadi di sini adalah yang namanya stationary policy ini adalah alternatif kebijakan. Misalkan diputuskan untuk melakukan overhaul, jadi sini nih ya, misal diputuskan untuk melakukan overhaul bila mesin dalam kondisi rusak. Nih, jika mesinnya kondisinya rusak. Artinya apa? Kalau mesinnya baik, overhaul nggak? Tidak usah, Bu. Tidak, Bu. Mesin cukup? Tidak juga. Tapi kalau mesinnya rusak, baru overhaul. Jadi di sini stationary policy nggak harus kayak gini, ini contoh saja. Jadi contoh, jadi stationary policy itu adalah keputusan yang diambil terkait dengan kondisi status si mesin tersebut gitu. Jadi kalau mesinnya rusak, maka dia perbaikan. Tapi kalau tidak baik atau cukup, maka ya nggak usah overhaul. Stationary policy yang lain misalkan dilakukan overhaul bila mesinnya cukup atau rusak. Artinya kalau cukup overhaul, kalau rusak juga overhaul, tapi kalau baik nggak usah. Atau bisa jadi kemungkinan yang lain, ya bagaimanapun kondisi mesin, semuanya overhaul saja. Artinya mau mesinnya baik kayak cukup atau rusak, semuanya perbaiki saja gitu. Jadi yang dinamakan dengan stationary policy ini adalah kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi status si mesin tadi gitu. Nah, tapi yang jelas kita memiliki banyak alternatif stationary policy. Nah, tapi nanti kita akan mencari mana sih yang paling memberikan solusi optimum. Kebayang nggak? Jadi kalau mau kita kita buat alternatifnya, kira-kira ada berapa alternatif coba? Ini kan kita mesinnya ada 3 kemungkinan ya, baik, cukup, rusak. Bisa jadi kemungkinan pertama, bagaimanapun kondisinya nggak usah overhaul. Atau bisa jadi overhaul hanya ketika mesinnya rusak. Atau bisa jadi overhaul ketika mesinnya cukup atau rusak. Atau bisa jadi semuanya kondisi apapun overhaul. Atau bisa lagi gimana? Ada nggak yang lain alternatif? Kebayang nggak maksud saya? Ding, 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 ding. Hey. Gimana tadi, Bu? Gimana Jadi tadi? ini kan state mesinnya, kondisi mesinnya. Bisa jadi overhaul itu tidak dilakukan sama sekali, artinya strip. Jadi misalkan strip itu adalah mesinnya ya baik, kalau mesinnya baik cukup, dia nggak usah overhaul. Artinya dia tidak overhaul sama sekali ini ya. Bisa juga overhaul kalau mesinnya rusak saja. Yang checklistnya kan hanya yang dirusak ya. Atau misalkan dia overhaul kalau kondisinya cukup atau rusak. Checklistnya 2 di cukup dan rusak. Atau mungkin overhaul tanpa memperhatikan state-nya, artinya kondisi mesin apapun dia ya udah perbaiki saja gitu. Atau bisa jadi ada yang lain? Misalkan overhaul kalau mesinnya cukup aja. Atau overhaul kalau mesinnya baik aja. Atau apa lagi? Masih bisa nggak? Ada lagi nggak? Atau misalkan overhaul kalau baik sama rusak aja, cukupnya enggak. Atau nanti kalau baik saja, cukup saja, kalau rusak mah udah pasti aja.
Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah 8 ya. 2 pangkat 3 ya. Karena di sini ada 3 status, berarti ada 8 kemungkinan. Kebayang nggak maksudnya? Jadi di sini kita memiliki 8 kemungkinan sebenarnya kalau mau kita jabarkan satu-satu. Jadi overhaul-nya tidak overhaul sama sekali, atau misalnya overhaul ketika rusak saja, atau ketika cukup atau rusak, atau ketika mesin apapun pokoknya perbaiki aja, atau kalau cukup aja atau baik aja gitu, atau baik atau cukup, atau rusak, atau baik cukup, ya ada 8 kemungkinan ini gitu. Nah, di sini kita akan mencari mana sih kebijakan yang memberikan solusi paling baik optimum. Dalam hal ini karena kita memiliki struktur ongkosnya tadi pendapatan, maka mana sih yang memberikan ekspektasi ongkos penerimaan paling besar? Ekspektasi pendapatan terbesar. Yang mana gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa hitung satu-satu. Nanti cari mana yang paling besar boleh. Nah, tapi ini kalau hanya 8 alternatif mungkin bisa ya kita enumerasikan. Enumerasi itu artinya kita jabarkan satu-satu, kita hitung satu-satu, baru kita pilih mana yang paling maksimum. Nah, tapi ada cara lain untuk mencari keputusan. Kita harus menjabarkan satu-satu setiap alternatif, yaitu dengan pendekatan pemrograman dinamis gitu. Mungkin kebayang. Jadi di sini namanya stasiun polisi nanti akan terkait dengan ekspektasi pendapatan. Jadi misalkan kalau yang dicontoh yang di slide itu adalah dia overhaul jika mesinnya kondisi rusak saja. Maka kalian bisa lihat ke matriks P1, P2, R1, R2 bisa kalian lihat. Oke, di sini kan overhaul kalau mesinnya rusak saja. Berarti matriks P-nya jadi kayak gimana sih? Kalian bisa lihat P1, P2 ya. Oke, kalau mesinnya kan di sini kan gini ya, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau misalkan pada periode pertama mesinnya kondisinya 1 alias baik, perbaikan atau enggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Nih ya, kalau mesin 1 baik, maka dia tidak perbaikan. Berarti matriks probabilitas transisi ketika statusnya adalah 1, itu kita mengikuti nilai peluang pada P1, yaitu 0,2, 0,5, dan 0,3. Ini dari matriks P1. Kalau sekarang mesinnya kondisinya 2, cukup. Maka dia tidak usah dilakukan overhaul kan ya. Artinya peluangnya juga adalah 0, 0,5, 0,5. Ini berasal dari P1 karena dia tidak perlu overhaul. Bayang ya? Sedangkan kalau state-nya 3, berarti kan tadi rusak. Kalau rusak, maka dilakukan overhaul. Berarti kita bukan ambil dari matriks, tapi kita ambil dari matriks P2, yaitu 0,05, 0,4, dan 0,55. Ini kita ambil dari P2 karena dia overhaul. Jelas mungkin? Jadi di sini setiap kebijakan dari stationary policy ini nanti akan memiliki matriks P dan matriks R yang merupakan kombinasi dari P1 dan P2, R1 dan R2 gitu. Disesuaikan dengan kondisinya tadi gitu. Begitupun dengan matriks R-nya di bawahnya ya, mungkin cukup ya. Nah, ini 1, 2, 3. Coba, kalau mesinnya tadi kondisinya 1, berarti pendapatannya juga mengikuti R1. R1 itu adalah di sini 7, 6, 3 ya. Kalau mesinnya cukup, berarti tidak perbaikan juga, berarti diambil dari R1, yaitu
0,51. Sedangkan jika mesinnya kondisinya rusak, maka matriks pendapatannya mengikuti R2, yaitu 63-2. Berarti yang ini dari R1, ini dari R1, yang ini dari R2. R1 ya. Gitu. Oke, nah nanti di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya ekspektasi biaya itu adalah perkalian probabilitas dengan biayanya, gitu kan ya, atau dengan pendapatannya. Maka nanti kita bisa menghitung berapa ekspektasi biaya ketika di stationary policy yang dipilih ini, misalkan yang overhaul ketika kondisinya rusak saja. Kebayang nggak? Ada yang ditanyakan? Halo? Belum ada, Bu. Oke, jelas ya mungkin ya. Jadi kalau dicoba satu-satu yang 8 kemungkinan ini, kalian akan memiliki matriks P dan R itu dengan 8 kombinasi. Gitu. Dengan 8 kombinasi disesuaikan dengan stationary policy-nya tadi. Gitu. Nah, tapi dengan cara yang pemrograman dinamis, kita tidak perlu membuat satu-satu, lalu kita cari mana yang maksimum, mana yang minimum. Gitu. Kita kerjakan dengan pendekatan pemrograman dinamis. Gitu. Oke. Nah, ini tadi contoh ya. Stationary policy untuk melakukan overhaul hanya jika mesin dalam kondisi rusak atau state-nya 3. Maka P dan R-nya menjadi seperti ini, di mana ini dari P1, ini dari P2, lalu yang ini dari R1, dan yang ini dari R2. Artinya di sini matriks P dan R itu berbeda dari matriks P1 dan R1. Itu hanya baris ketiga yang diambil langsung dari P2 dan R2. Karena dia overhaul kalau kondisinya hanya ketika state-nya 3 gitu ya. Oke, mungkin jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan ilustrasikan perhitungannya dengan pemrograman dinamis. Nah, misalkan diketahui bahwa pengambil keputusan merencanakan untuk menghentikan pengoperasian mesin dalam N bulan. Jadi di sini ada waktu yang terbatas, dibatasi waktu penggunaan mesinnya dengan dalam waktu N bulan tadi. Nah, maka persoalannya adalah menentukan tindakan optimum. Apakah akan dilakukan overhaul atau tidak secara keseluruhan dalam N bulan tersebut gitu. Jadi kita butuh perencanaan mesin tersebut untuk dapat dioperasikan dalam waktu N bulan gitu. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana optimisasi tindakan yang bisa kita ambil dalam N bulan tersebut. Jadi akumulasi. Ketika kita bahasnya akumulasi, maka kita bahas menggunakan pemrograman dinamis. Kalian ingat kalau pemrograman dinamis, baik itu dia maju ataupun mundur, maka kan kita akan mengakumulasikan dengan stage sebelumnya, kan gitu. Masih ingat kan ya? Nggak. Nah, tapi kalau misalkan hanya satu periode saja, kalian bisa enumerasikan dengan cara yang tadi, buat 8 kayak tadi, lalu dihitung ekspektasi biayanya. Nah, tapi kita tidak melakukan itu karena ya kita mau melihat dalam N periode. Artinya pemrograman dinamisnya itu akan dalam N periode. Nah, misalkan dalam kasus ini stage-nya adalah N, yaitu adalah 3 bulan. Jadi di sini pemrograman dinamis dalam N periode. Gitu. Oke, nah inilah yang dinamakan tadi dengan stage-nya yang terbatas gitu. Jadi hanya dibatasi dalam 3 periode. Oke. Nah, kita definisikan di sini. Misalkan pendekatan yang akan kita gunakan adalah pendekatan mundur. Berarti dari 3 ke 2 ke 1, artinya nanti kesimpulannya kebalik ya dari 1 ke 2 ke 3. Lalu jumlah tahapannya adalah N yaitu 3 bulan. Lalu SN itu adalah status. Statusnya itu ada 3, yaitu mesinnya baik, statusnya 1,
rusak itu cukup itu kalau 2, 3 itu kalau rusak. Jadi ini adalah status ya, status mesin. Lalu keputusan K sama dengan 1 itu adalah ketika tidak dilakukan overhaul, sedangkan K sama dengan 2 itu ketika dilakukan overhaul. Jadi di sini adalah alternatif keputusan. Apakah overhaul atau tidak? Itu adalah notasinya K. Gitu. Nah, untuk melihat nanti maksimum minimumnya, dalam hal ini maksimum ya, karena kasusnya pendapatan, maka kita lihat dengan ekspektasi biayanya. Di sini rumusnya adalah VIK itu sama dengan, jadi VIK itu adalah ekspektasi pendapatan, VIK itu. VIK itu adalah ekspektasi pendapatan. Nah, yang dinamakan dengan ekspektasi pendapatan itu adalah perkalian antara peluang N, P1 atau P2 gitu ya, dikalikan dengan R-nya. Gitu. Itu untuk yang stage 3. Tapi untuk yang stage 2 dan 1, nanti VIK tersebut kita tambahkan dengan akumulasinya ya. Jadi di sini ada sigma PIJ ditambahkan Fn plus 1-nya. Jadi dari stage N plus 1-nya gitu. Jadi di sini akumulasinya di sini ya. Lalu Fn bintang itu adalah optimumnya, itu adalah maksimasi. Kan tadi dari pendapatan. Gitu. Oke ya. Oke, sekarang langkah pertama adalah kita mencari VIK. VIK itu tadi adalah ekspektasi pendapatan ya, yang dihasilkan dari suatu transisi tunggal dari state I ke alternatif K. Nah, di sini yang jangan kalian ketukar itu adalah I itu apa, K itu apa. Jadi kalau VIK itu adalah ekspektasi pendapatan. Tadi sudah ya. Ekspektasi pendapatan. Singkatnya saya tulis, ini adalah ketika I-nya itu adalah status. Artinya statusnya itu kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Kalau 1 itu baik, 2 itu cukup, 3 itu rusak. K itu adalah alternatif. 1 atau 2. 1 itu artinya apa? 1 itu tidak overhaul. 2 adalah kalau overhaul. Jadi VIK itu adalah ekspektasi pendapatan jika I-nya itu adalah statusnya apa, lalu K-nya alternatifnya apa gitu. Nah, artinya dari setiap kondisi, dari status mesinnya, lalu alternatif apa yang diambil, maka akan memberikan nilai ekspektasi pendapatan yang berbeda gitu. Nah, contohnya di sini, sekarang kita mau cari V11. V11 itu berarti ekspektasi pendapatan ketika statusnya 1, artinya ketika mesinnya baik, lalu diambil alternatifnya adalah, keputusannya adalah tidak overhaul. V11 ya berarti mesinnya baik, lalu tidak overhaul. Maka yang kita ambil yang mana? Kita ambil dari tidak overhaul ya, berarti kita ambil dari matriks P1 dan R1. Kondisi statusnya adalah baik, oh berarti kita ambil dari baris pertama ya. Bayangkan ya, kalau nyari ekspektasi pendapatan berarti peluang dikalikan pendapatannya. Berarti di sini, kalau mesinnya baik, 1, lalu kondisi bulan yang akan datang baik lagi, peluangnya adalah 0,2. Berapa pendapatan yang diperoleh? Adalah 7. Berarti 0,2 kita kalikan dengan 7. Lalu ditambah, kalau bulan ini baik, bulan depan cukup, peluangnya setengah, 0,5. Pendapatannya adalah 6, maka peluang untuk memperoleh pendapatan tersebut adalah 0,5 dikalikan 6, gitu kan ya. Lalu yang terakhir, mesinnya baik bulan ini, bulan depan rusak. Ternyata peluangnya adalah 0,3. Pendapatannya ternyata 3. Maka 0,3 kita kalikan 3. Kita jumlahkan hasilnya adalah
5,3. Jelas mungkin ya? Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya? Jadi kalian bisa mencari nilai yang lain, V11, V21, V31. Lalu kalian cari V12, V22, lalu V32. Bisa kalian isikan? Ya walaupun di slide sudah ada ya, tapi kalian mungkin coba bisa ngitung biar ya biar jelas aja gitu ya. Lalu nanti setelah kalian dapat ini, kalian isikan di kalian buat tabel atau yang di worksheet tadi ada kan tabelnya? Di sini kayak gini kan ya. Ini kalau K-nya 1, ini kalau K-nya 2. Lalu di sini ini untuk kolom I-nya, kalau I-nya 1 berapa, I-nya 2 berapa, I-nya 3 berapa. Ini kan ya. Terus nanti di sini ada F3. F3 sama K bintangnya ya. Gitu. Tadi kita dapat I1, K1, I11 itu adalah 5,3. Bisa kita isikan di tabelnya. Mau dihitung dulu? Mau dicoba ngitung? Oke. Bisa, ini isinya berapa aja jadinya? I-nya 2, K-nya 1, berarti berapa? Ada ya, ini ya 3 ya. I-nya 3, K-nya 1. Di sini minus 1. Oke, untuk kolom yang kedua gimana isinya? Kalau Masih K-nya sama Bu cara 4,7. Caranya 4,7 ya. Nah, kalau K-nya 2, berarti kalian lihat K2 itu artinya overhaul. Berarti yang dilihat jangan dari P1 sama R1, kalian lihat dari P2 dan R2 ya. Itu berarti kita harus lihat tabel P2 dan R2 ya. Oke, di slide sudah ada sih ya, P2 dikalikan R2. Berarti di sini kalau K-nya 2, jadi untuk V12, V22, V32, jadi 2-nya yang di atas, indeks 2-nya di atas, itu berarti kita ambil dari P2 dan R2. Berarti di sini 0,3 dikalikan 6, ditambah 0,6 dikalikan 5, ditambah 0,1 dikalikan minus 1. Hasilnya adalah 4,7. Lalu V22, berarti untuk baris kedua ya caranya sama, 3,1. Dan V32 adalah 0,4. Di sini 3,1 dan 0,4. Oke, saya ikuti slide ya.
Oke. Bisa ya sampai sini ngitung mengisi tabel itu? Nah, selanjutnya untuk kita mencari F3-nya, maka kita lihat bahwa kasusnya ini adalah maksimasi kan ya? Ingat di pemrograman dinamis, kalau dinyatakan dengan F, itu adalah berapa sih nilai optimumnya? Bisa itu maksimum, bisa dia minimum, gimana kasusnya. Karena dalam kasus ini dia adalah pendapatan, maka kita maksimasi. 5,3 dan 4,7 yang maksimum yang mana? 5,3 Bu. Nah, K bintangnya itu adalah keputusannya 5,3 itu kalau K-nya 1 atau K-nya 2? 1 Bu. Gitu. Jadi ngisinya gitulah. Sekarang baris kedua, kalau state-nya 2 atau kalau mesinnya cukup ya. Kalau K-nya 1 artinya kalau tidak overhaul, dia dapat ekspektasi pendapatannya adalah 3. Kalau dilakukan overhaul, ekspektasi pendapatannya 3,1. Maka kita pilih yang maksimum, yaitu 3,1. Ya, ketika kapan? Ketika K-nya 2. Artinya kalau kita perbaiki saja itu mesinnya. Untuk yang baris ketiga, kalau dia mesinnya rusak. Kalau mesinnya rusak, nggak diperbaiki, malah rugi. -1 ya. Jadi dia rugi. Tapi kalau diperbaiki, ekspektasi pendapatannya masih ada tuh 0,4. Berarti yang maksimasi adalah 0,4 ketika diperbaiki, yaitu ketika K-nya 2. Oke, bisa diikutin sampai sini? Bisa Bu. Jadi kalau misalkan kasusnya adalah biaya, cost gitu ya, yang dipilih adalah nilai minimumnya, bedanya di situ. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Jadi ini yang di slide, jadi sama kayak tadi, K-nya itu tadi saya tulis dengan K artinya ya X3 bintang ya, artinya keputusannya apa sih gitu. Artinya di sini bacanya gimana? Kapan dilakukan perbaikan pada bulan ketiga? Kalau pertanyaannya, kapan kita lakukan perbaikan pada bulan Stage 2 sama 3, Bu. Oke, kalau mesinnya kondisinya adalah 2 atau 3. Artinya kalau mesinnya cukup atau rusak. Tapi kalau mesinnya baik, statusnya, maka ya nggak usah dilakukan perbaikan. Gitu. Jadi di sini 122 ini merupakan, jadi kesimpulannya lah, apakah kita harus melakukan overhaul atau tidak. Gitu. Di bulan ke-N. Dalam hal ini bulan ketiga berarti ya. Gitu. Oke. Ada yang menanyakan sampai sini? Belum Bu. Lanjut? Oke, sekarang kita lanjut mundur ke stage 2. Nah, stage 2 ini berarti kita pasti ada akumulasi dari stage 3 ya. Di stage 3 ini udah ada nih yang di matriks yang bawah ya. Biasa. Nah, rumusnya F2 itu adalah VIK ditambah sigma PIJ dikalikan F3 bintang. Sekarang kita lihat, sekarang kita isi yang bagian sini ya, satu-satu. Ini kan SN itu I-nya ya. I-nya 1, K-nya 1. VIK ketika I-nya 1, K-nya 1, berarti V11. V11 berapa sih tadi? Ya, kita mau isi yang ini. Itu artinya kan gini, V11, kan I-nya 1, K-nya 1 ya. Ditambah sigma PIJ. Lima koma tiga. 5,3 Bu. 3 bintang. Berarti sini adalah 5,3 ditambah dengan, nih, bisa juga kalian lihat dari sini nih, 5,3-nya ya. 0,2. Dikalikan dengan PIJ, berarti peluang ya, dikalikan F3 bintang. Sekarang kalau I-nya 1, K-nya 1. Berarti sini 0,2
kita kali dengan F3 bintang ketika statusnya I-nya 1. I-nya 1 itu berarti kalau F3 bintangnya 5,3 yang ini kan ya. 0,2 dikalikan 5,3 ditambah 0,5 dikalikan dengan kalau I-nya 2 berarti F3 bintangnya adalah 3,1. Maksudnya gini ya. Ditambah dengan 0,3 kita kali dengan I3 bintangnya itu 0,4. Jadi 5,3 itu tadi kan ekspektasi pendapatannya, lalu kita tambahkan, kita akumulasikan dengan peluang. Dikalikan dengan V3 bintang, berarti kan V3 bintang itu tadi ekspektasi pendapatan maksimumnya, kan gitu. Ini untuk I-nya 1, K-nya 1. Dihitungnya berapa? Menghitung 5 sel yang lain ya. I-nya 2, K-nya 1, I-nya 3, K-nya 1, begitupun yang K-nya 2. Mau dicoba dulu? Oke, bisa? Bisa, Bu. Ada 5,3. Ini tadi hasilnya adalah berapa? 8,03 tuh ya, ada lah ya, kebaca ya belakangnya. Tuh, dikeluarin semua. Jadi kalian lihat 5,3, terus yang VIK-nya ya, 3 min 1, itu ngikutin ini ya. Bagian awalnya. Lalu nanti yang ini 4,7, 3,1, 0,4 ikutin ini. Sama kan ya? Tinggal dikalikan ke F3 bintang, si peluangnya. Oke, di sini ada yang salah. Ini harusnya 5,3 ya pengalinya. Sana ngopi. Oke ya, bisa ya. Nah, selanjutnya kita cari F2 bintang, sama seperti tadi, kalau nyari F2 bintang ya tinggal cari yang maksimum saja. Berarti di sini kita hitung dengan 2 digit belakang koma, karena nilainya ini kan mirip ya, 8,03, 8,19. Berarti di sini kita pilih, di F2 bintangnya adalah 8,19, ketika K-nya adalah, atau X2 bintangnya itu adalah 2, ketika dilakukan overhaul. Lalu kalau I-nya adalah 2, SN-nya 2, maka 4,75 dan 5,61, maksimumnya 5,61, yaitu ketika K-nya 2 juga. Ini K-nya ya sebenarnya. Nah, begitupun di status 3. Artinya pada bulan kedua, apapun kondisi mesinnya, dia perbaiki saja. Walaupun dia rusak, baik gitu ya, mesinnya masih baik, dia diperbaiki saja. Kenapa? Ternyata setelah diperbaiki, ekspektasi pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan jika dia tidak diperbaiki gitu. 8,03 dan 8,19 tadi ya. Ya walaupun kecil selisihnya, tapi ya tetap secara keuntungan lebih besar.
Jadi kita jangan lihat di sini cuma bedanya tipis gitu ya. Tapi kalau tipis ternyata sebenarnya miliar kan atau triliun kan gede ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk stage 2? Belum, Bu. Sudah jelas. Bisa ya? Lanjut ke stage 1 kalau gitu ya. Nah, stage 1 rumusnya juga sama, tetap VIK. Jadi VIK-nya ini tidak berubah, jadi rumusnya tetap VIK. VIK ditambah sigma PJ dikalikan F2 bintang. Yang bedanya adalah nih, F2 bintang. Kalau sebelumnya adalah F3 bintang. Maka kita harus lihat F2 bintang itu dari tabel optimum stage 2. Ini F2 bintangnya. Oke, maka caranya sama kayak tadi. Nah, udah langsung keluar semua. Berarti di sini VIK-nya berarti tetap 5,3, 3 min 1, 4,7, 3,1 dan 0,4. Jadi ini VIK-nya, VIK ini VIK. Kalau ini dari stage 2. Maka kita dapat ini 5,3, 3 min 1 ini dari VIK semua, 4,7, 3,1, 0,4 dari VIK semua. Lalu bedanya adalah tinggal pengali saja. Mengalihkan dengan peluang dikalikan dengan F2 bintang gitu. Maka dihasilkanlah angka-angka tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengisi F2 bintang dan X2 bintang caranya seperti tadi ya, kita bandingkan mana yang maksimum. Lalu dicari kapan sih ketika K-nya berapa dia maksimum tersebut. Ternyata di sini K-nya 2 semua ya. Kalau K-nya 2 semua artinya ya overhaul bagaimana kondisi mesin. Bagaimanapun kondisi mesin. Jadi kalau kondisinya baik, cukup maupun rusak, semuanya dilakukan perbaikan gitu. Oke, bisa mungkin ya? Iya, Bu. Oke. Kalau ditanyakan, silakan ya. Oke, nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada bulan ke-1 dan bulan kedua harus melakukan overhaul tanpa memperhatikan kondisi atau state pada mesin. Artinya, apa? Ya karena tadi kan di tabelnya juga pada stage 1 dan stage 2 semuanya di sini 2 kan ya. Maka apapun kondisi mesinnya ya kita perbaiki saja gitu. Begitupun tadi di tabel optimum di stage 2. Tapi kalau di stage 1 dia berbeda ya. Kalau di stage 1 stage 3 di sini 1, 2, 2. Artinya dia perbaiki hanya ketika statusnya 2 atau 3. Tapi kalau statusnya 1 dia tidak usah diperbaiki. Jadi kesimpulannya adalah dia kesimpulannya berbeda-beda sesuai dengan periodenya ya berarti ya. Jadi pada bulan ke-1 atau periode 1 dan periode kedua, bulan kedua, maka lakukan overhaul tanpa memperhatikan kondisi mesin. Artinya state berapapun dia overhaul. Sedangkan pada bulan ketiga, overhaul dilakukan hanya ketika mesinnya kondisinya cukup atau rusak. Artinya kalau kondisinya baik, tidak perlu dilakukan overhaul. Begitu. Ada yang bertanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas. Tidak, Bu. Alhamdulillah. Ya, materinya selesai. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Oke, jadi materinya hari ini sampai sini aja selesai. Waktu kita masih panjang, silakan kalian buka ini apa namanya LMS lembar kerja yang di LMS bisa kalian coba. Iya, Bu. Coba kalian baca dulu, kira-kira ngerjainnya bisa nggak?
sekarang ada 33 orang ya. Tulis. Rian nggak ada ya? Kenapa, Bu? Rian ada. Biasanya Rian suka ngomong, suka nyaut, tapi nggak ada ya. Iya kayaknya. Oke, lembar kerja minggu ke-10 ini ya udah kita baca bareng-bareng aja ya. Oke, sebuah pabrik mempunyai 2 buah mesin yang berfungsi sama, yaitu mesin A dan mesin B. Tingkat persentase produk cacat yang dihasilkan oleh kedua mesin tersebut dapat dikategorikan sebagai rendah kalau cacatnya sebanyak 0-3%, lalu sedang kalau 4-7%, tinggi kalau 8-11%. Nah, oleh karena itu, pabrik menetapkan kebijakan untuk melakukan pemeriksaan secara periodik pada setiap akhir bulan. Dilakukan serangkaian pemeriksaan kondisi mesin, itu dicatat dan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 keadaan. Jadi di sini state-nya ada 3, statusnya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Persentase cacatnya adalah rendah, sedang, tinggi. Oke ya. Jadi di sini sekarang yang menjadi status adalah persentase cacat dari hasil produksi ya. Bisa jadi statusnya 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Jelas lah ya. Lalu misalkan XT adalah kondisi state persentase produksi cacat yang dihasilkan setiap mesin pada akhir bulan ke T. Nah, kondisi mesin memiliki kemungkinan untuk mengalami transisi dari satu state ke state lainnya. Nah, misalkan probabilitas transisi selama periode 1 bulan dari satu state ke suatu state lainnya untuk mesin A itu adalah PA. Sedangkan untuk mesin B itu adalah PB. Oke, kalian bisa paham nggak sampai sini soalnya? Coba I-nya apa, K-nya apa? K-nya A sama B-nya. I-nya? Oke, benar. K-nya A sama B. Berarti I-nya? Yang salah. Oke, sip. Tuh, balik. Ya, jadi di sini alternatif keputusannya kalau yang contoh tadi di slide itu kan adalah overhaul atau tidak overhaul. Tapi kalau di kasus yang ini berarti alternatif kebijakannya adalah kita menggunakan mesin A atau mesin B. Nah, statusnya ya 1, 2, 3 ini ya, apakah tadi hasil produksinya cacatnya rendah, sedang, atau tinggi. Gitu, 1, 2, 3 ya. Oke, jadi alternatif kebijakannya tadi K-nya itu adalah mesinnya, berarti ya mesin A atau mesin B-nya. Nah, selanjutnya biaya selama periode 1 bulan akan bergantung pada kondisi state pada masing-masing transisi apabila menggunakan mesin A maupun mesin B. Biaya yang diperhitungkan berkaitan dengan biaya karena adanya produk cacat dan biaya pemeliharaan mesin.
Biaya yang timbul pada mesin A itu adalah CA, sedangkan untuk mesin B adalah CB. Oke, kalau di sini indeks A sama B-nya di atas atau di bawah mungkin nggak ngebingungin ya. Tapi kalau 1, 2 tadi khawatirnya nanti jadinya P2 itu adalah P kali P gitu ya. Oke, di sini jadi C-nya ini penerimaan atau pengeluaran? Struktur ongkosnya. Pengeluaran. Artinya kasus di lembar kerja ini maksimasi atau minimasi? Minimasi. Minimasi. Jadi ini contoh untuk yang minimasi. Jadi tadi sudah dibahas yang maksimasi, sekarang kita kerjakan yang minimasinya ya. Oke, jadi di sini ada CA, itu adalah struktur ongkos, biaya, cost ya C ya, cost untuk mesin A, lalu yang di bawah adalah cost untuk mesin B. Gitu ya. Lalu misalkan bahwa pengambilan keputusan merencanakan dengan produksi, bla 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 bla, intinya adalah ini N-nya adalah untuk 3 bulan. Jadi periodenya adalah 3 bulan juga ya, sama ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti apakah kebijakan pemilihan mesin terbaik di setiap periode? Oke, silakan kalian selesaikan, kerjakan tuh isi yang warna kuning ini ya. Cari VIK-nya, lalu lengkapi tabel stage. Jadi mulai stage 3, kedua, ke 1. Lalu kesimpulannya apa? Oke, bisa ngerjain ini? V1A sudah dihitung ya 7,3. V2A bisa ngitungin dari mana? $11,9 bukan? Oke, 11,9 betul. Fahmi ya tadi ya? V3A 16,2 Bu. Gimana 16,2? Oke. Tadi Diandra ya? Oke. Yang lain bisa dihitung samain ya. Tadi angkanya sama ya. V1A, V2A, V3A udah dapet ya. Lanjut ke yang indeksnya B. Kalau indeksnya B berarti kita ambil dari PB dan CB ya. Kalau tadi kan dari PA dan CA. V1B sudah dihitungin 10. Sekarang kalian tinggal cari V2B. $11,5. Oke, 11,5. Random. V3B 14,6. 14,6. Iya, betul 14,6. Cepet ya ngitungnya. Oke. Oke, yang lain bisa? Aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, oke. Selanjutnya, nah itu hitung di stage 3. Stage 3 kan tadi sudah kalian hitung ya, 7,3, berapa lagi tadi? 7,3, 11,9, 16,2, tinggal isi ya. 10, 11,5, dan 14,6. Maka V3 bintangnya. Kenapa 7,3? Karena minimasi, Bu. Karena minimasi ya, karena yang diketahui tadi adalah matriks cost ya, biaya. Maka yang di statusnya 2, berarti V3 bintangnya berapa? 11,9 sama 11,5 ya, berarti 11,5 ya.
ketika X 3 bintangnya berapa? Apa? A atau B? B bukan, Bu. Hah? A atau B? 11,9 kalau A, 11,5 kalau B. Berarti kan minimumnya 11,5 ya, berarti kalau B ya. Kalau I-nya 3 berarti tadi 16,2 kalau A, 14,6 kalau B. Yang minimum berarti 14,6 ya. Yaitu kalau B lagi. Berarti di sini jawabannya A, B, B ya. Artinya kalau mesinnya tadi statusnya 1, maka yang digunakan adalah mesin A. Kalau mesin statusnya adalah 2 atau 3, maka yang digunakan adalah mesin B. Gitu ya. Untuk di stage 3, artinya bulan ke-3. Oke, next untuk stage 2. Oke, bisa ngitung yang di stage 2? Berarti dikalikan dengan apa? Dengan V3 bintangnya ya. Bu, itu Ya. antara yang di tabel sama yang si PA-nya memang berbeda, Bu. Yang mananya? Bentar. Itu kan kalau yang step Yes. pertamanya 0,3, 0,4, 0,3. Tapi di tabel bawahnya itu 0,2, Bu. 0,2, 0,4, 0,3. Ada. 0,3, 0, Ini kan 0,3, 0,4, 0,3. 343. Yang ininya 0,2, Bu. Iya ya. Salah nulis nggak dia? Ini kan harusnya berarti 0,2 kali itu yang pertama yang sebelah kiri yang A bener ya? Iya, Bu, yang A benar. 0,5 kali 7, 0,3 kali 10. Kalau yang ini 0,2. Oh iya benar, salah. Tapi hitungnya benar ya, 10-nya benar ya. Harusnya 0,3 kali 9, lalu 0,4 kali 10, sama 0,3 kali 11. Ya, salah yang di 0,2-nya ya. Yang ini. 343. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Tapi hitungnya benar ya, 10 ya. Mau pijat aja. Oke. Gimana? Oke. Berarti sekarang stage 2-nya benar nggak? 7,3 ditambah 0,2, 7,3, 0,5, 11,5, 0,3, 14,6. Oke. Terus yang B-nya berarti 10 ditambah ini 0,3 juga ya.
10, 0,3, 0,4, 0,3 ke 7,3, 11,5, 14,6 ya. Hasilnya 21,17, benar nggak? Betul ya. Oke, yang di I-nya 2, K-nya A, berapa di sini nih? 24 bukan, Bu? 24. Oke. Bawahnya? Ada udah gitu? 28,83. 28,83. Oke. Bu, itu yang 0,3 dikali 14,6 bukannya 0,3 kali 16,2 ya? Atau apa yang salah ya? Oh, yang minimasi ya? Yang mana? Kasusnya F3 bintang tadi yang paling kecil ya, Bu, yang dipilih? F3 bintang ya, minimal ya, yang paling kecil. Oh ya, ada yang salah tadi. Oke. Masih, Bu. Oke. Sekarang ini I-nya 2, K-nya itu B. Jadi apa ini? Ada yang udah itu? 23,51. 23,51, oke. Yang di bawahnya? 2681. 26,81. Oke, sip. Sekarang F2 bintangnya berarti kita cari yang paling kecil ya. Walaupun selisihnya kecil, 23,51. Kapan? Ketika B. Terus 28 sama 26 jelas, berarti 26,81. Kapan? Ketika B juga. Oke, berarti di sini kelihatan bahwa dia menggunakan mesin A kalau statusnya 1 ya, berarti persentase cacatnya rendah. Tapi kalau persentase cacatnya cukup tinggi atau tinggi, maka menggunakan mesin B. Selanjutnya kalian lanjutkan ke stage 1. Mana stage 1? Nah, stage 1. Berarti kalian kalikan dengan F. Ini bukan F2 ya, berarti harusnya F1 bintang ya. F2 bintang, sorry, benar-benar F2 bintang. Berarti nanti kalikan dengan 18,89, 23,51, dan 26,81. Benar nggak ini sekarang? 7,3 ditambah 0,2, 0,5, 0,3 dari 1889, 2351, 2681, benar. Lalu 10 ditambah 0, ini salah lagi ya, 0,3 harus. 0,3, 0,4, 0,3, 1889, 2351, 2681. Oke. Hasilnya 3311. Ada yang udah isi bawahnya? Udah yang bisa ngitung? Tiga 36,004, Bu. 36,004 berarti 36 ya, 004 berarti 00 ya. Udah 36 ya lah. Ke bawah dulu boleh, ke samping dulu boleh, terserah lah.
Sekalian saya tadi ngisi yang atas nih ya, belum tadi yang atas. Ini berarti 11,9 terus 16,2 11,5 sama 14,6. Oke, sudah ada lagi yang udah bisa selesai ngitungnya? Berapa ini? Yang bawah itu 40,89 bukan? Berapa? 89. 40,89. Ya, hitungan saya berapa tadi? 40,90 ya, mirip lah. 40,89, 40,90. Terus yang kondisi B stage 2 itu 35,54. Yang statusnya 3, kondisi B 38,8. Sudah 4 ya? Iya. Oke, terima kasih Lukman. Oke, yang lain bisa ya? Yang lain semoga ngitung juga ya. Nggak nyamain aja ya. Berarti Iya, Bu. sini 35, minimumnya berarti 35,54 ketika B. Lalu yang bawahnya 38 juga ya, 38,84 ya ketika B juga. Maka kesimpulannya apa? Tuh, A, B, B, A, B, B, A, B, B, oh sama semua ya. Jadi kesimpulannya adalah bulan pertama menggunakan mesin A jika presentasi produk cacat rendah dan menggunakan mesin B jika presentase produk cacat sedang dan tinggi. Bulan kedua dan bulan ketiga kesimpulannya gimana? Sama buku yang atas, tinggal di kopas Oh, aja. ya sama berarti ya. Dia tinggal di copy lah. Oke, bisa mungkin ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 6 ya? Tanggal 6. Oke, kita masih ada waktu. Masih sampai 12:30 ya. Sekarang kita lanjutkan ke kuis aja. Jadi silakan kita akan mengerjakan kuis di jam kuliah saja biar kalian bisa tenang nanti. Nggak ada PR buat selanjutnya. Saya buka mau jam berapa ini? Jam 11 lebih berapa? 11 lebih 5 boleh lah ya. Boleh. Sampai jam 12 lebih 5. Jam 11 lebih 10 deh. Ya? Biar nafas dulu. Oh, nafas dulu ya. 11.10 sampai 12.10 berarti ya. Activity completion-nya sampai checklist ya. Oke, terus nanti potretannya biasa diupload
berarti sampai tanggal